Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi-lagi saya setelah bercerita dengan warga masyarakat dan juga kepada sesepuh-sesepuh yang sudah pernah mempunyai pengalaman, saya di sini mendatangi lokasi yang dulunya diduga ada sosok penampakan berwujud nenek-nenek tua dengan ciri-ciri rambut panjang putih dan membungkuk. Ya, ini lokasi masih sama di daerah Dusun Tanggulangin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sekeliling kita bisa lihat banyak pohon bambu, ada bambu hitam, di sebelahnya ada bambu petung. Bambu petung adalah bambu yang sangat besar yang sering digunakan masyarakat untuk membuat kandang ayam, membuat angkringan dan juga membuat gardu untuk pos ronda. Namun di antara bambu ini yang cukup membuat saya tertarik itu adalah bambu kuning. Konon katanya di sini dulu pernah ada mas-mas anak sekolah. Dia pulang dari sekolah karena ini adalah jalan ya. Ini adalah jalan. Ini dulu adalah jalan kaki atau pejalan kaki untuk ke pasar, sekolah dan lain sebagainya, untuk ke ladang. Ini dalam perempatan ini. Ke sana jalan ini turun. Nah, yang mana dulu ini yang mau saya ceritain, yang tentang sosok tadi atau yang bambu tadi, bambu kuning. Oh ya, kita langsung ke sosok tadi saja. Jadi dulu ketika sebut saja Mas Gendro ya, namanya Mas Gendro. Dia dulu sehariannya adalah membantu orang tuanya ke ladang. Pagi-pagi dia sekolah biasanya jalan kaki lewat jalan sini. Rumahnya juga Tanggulangin, sekolah di SD negeri untuk kiri. Pada saat itu jam 5 pagi Mas Gendro itu mulai berangkat sekolah, tapi tak disangka di jalan di sini, tepatnya di depan sini, beliau menjumpai seorang nenek-nenek. Padahal di sini tidak ada nenek-nenek. Dia tua, nenek-neneknya itu tua, tidak memakai jilbab, jadi rambutnya panjang, putih dan membungkuk. Tapi Mas Gendro tetap lanjut saja. Dia sangka dia adalah nenek-nenek tersebut itu orang, tapi karena tidak menyaur atau tidak menanggapi, tidak memberi respon, dia langsung, Mas Gendro-nya itu langsung pulang ke rumah. Berangkat sekolah seperti itu. Karena tempat ini dulunya adalah tempat yang mana angker ya. Di sini itu angker sekali. Saya berani di sini karena ya mungkin ini siang hari. Saya berani karena ini dekat dengan pemukiman saya, jadi saya berani. Ada dulu juga Lek Kliman atau siapa itu, Lek Kliman, teman ayah saya itu juga, beliau melihat di sini tidak ada orang yang omong geni, orang yang membakar tanaman, orang yang bakar sampah, tapi beliau itu Mas Kliman itu, Pak Kliman, melihat sosok kebul, asap yang sangat lebat, asap yang sangat tebal, mengepul. Secara tidak langsung kan bersini berarti ada pemukiman di sini. Di sini ada pemukiman, tapi kan kita hanya manusia biasa yang tidak dilengkapi dengan indera keenam. Oleh karena itu saya juga tidak bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat seperti itu. Dan juga Mas Gendro setelah melihat sosok nenek-nenek itu, dia juga pernah memotong pring petok ya di sini. Ini sumpah, ini yakin, ini karena cerita rakyat.
pernah memotong bambu petok dan dijual. Sebetulnya bambu petok itu bambu yang cacat, tapi karena kecacatannya itu karena tidak lazimnya sebuah bambu petok itu, maka dari itu bambu petok yang aneh tersebut didiami oleh sosok yang tidak kasat mata. Nah, untuk mengambil bambu petok pun tidak sembarangan, harus ada ilmunya juga. Walaupun saya itu melihat bambu petok tapi cuma saya tandai, langsung saya potong, saya jual, itu mungkin kalau kisaran harga rupiah itu hanya sekitar ratusan ribu saja. Mungkin kalau mentok ya 1 juta, 2 juta, 3 juta lah. Tapi kalau tahu ilmunya, tahu bagaimana syarat untuk mengambil bambu petok yang benar, itu mungkin bisa 2M sampai 3M. Karena yang dibutuhkan para pembeli peminat bambu petok itu adalah yang di dalamnya, bukan wujud luarnya saja tapi dalamnya. Maksudnya adalah penunggu dari si bambu petok tersebut. Banyak konten-konten YouTube yang membeli bambu petok dan lain sebagainya, uji keaslian. Ya wallahu a'lam bishawab, hal tersebut bisa saja benar, bisa saja tidak. Ya menurut persepsi masing-masing saja. Yang jelas bambu petok itu syarat akan hal yang mistis. Tidak heran jika saudara Kendro itu melihat sosok nenek-nenek yang ada di sini. Itu tidak mengherankan. Itu bisa mungkin terjadi karena ini bambu kuning. Bambu kuning ini bambu yang ada di daerah Asia Tenggara, dan di Indonesia itu sangat melimpah sekali. Di Indonesia sangat melimpah karena bambu kuning itu kalau di dalam perdukunan, ilmu perdukunan itu adalah sebuah pagar, dimana jika di rumah teman-teman semuanya itu di setiap sudut tanahnya itu ditanami bambu kuning, insya Allah terbebas dari bencana alam atau penyakit. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga kisah-kisah yang saya berikan ini adalah menjadikan tambahan, dan saya tidak lupa untuk memberikan nasihat. Jangan selalu jaga kesopanan Anda dimanapun kalian berada, karena dimanapun kalian berada itu ada yang sering mengikuti kita, hal-hal yang tidak kasat mata. Seperti itu, tetap jaga kesopanan, sikap tingkah laku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.